Kita lanjut lagi sama Pak Edison. Udah siap, Pak Edison? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Pak Edison, nanti simulasinya maksimal 7 menit. Kalau lewat, saya cut saja. Terus dilanjutkan dengan baca Al-Quran saja ya. Baca Al-Quran, baru selanjutnya tanya jawab. Ya. Ya, ya, Bu. Pak, silakan Pak, simulasinya Pak. Mohon maaf sebelumnya, ini simulasi saya ini seolah-olah saya menampilkan PowerPoint, Bu. Jadi nanti tidak ada begitu banyak penjelasan karena seperti yang sudah dikoreksi sama Bapak Joko kemarin. Jadi Ibu dan Bapak dosen bisa lihat melalui link yang ada di RPP. Di situ ada ada PowerPoint di situ. Linknya ada di situ, cuman sebagian teks hilang karena sebagian teks ada di belakang layar. Dimulai ya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang belum masuk? Atau ada yang alfa saat ini? Nggak ada, alhamdulillah. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan kita untuk mencari ilmu. Untuk yang pertama kali, kalian tentu masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang iman kepada malaikat. Apa iman kepada malaikat? Salah satunya hikmah dari iman kepada malaikat, ya, selalu berbuat baik karena ada malaikat yang selalu menyertai kita. Apa perbuatan baik yang harus kita lakukan saat ini? Salah satunya adalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Itulah materi yang akan kita pelajari saat ini. Untuk KD-nya, ini saya tunjuk KD-nya ya. Terbiasa berpakaian sesuai syariat Islam, indikatornya membiasakan diri berperilaku sesuai syariat Islam. Dan untuk tujuannya kita ada 4 tujuan pembelajarannya: menjelaskan makna busana muslim dan menutup aurat dengan baik dan benar, membaca Quran surat Al-Ahzab dengan sesuai dengan makharijul huruf, menjelaskan isi kandungannya. Baik, di sini saya ada gambar. Saya tampilkan gambar ini. Saya kasih waktu kalian 2 menit untuk membuka HP kalian. Silahkan browsing, cari tahu ini gambar penutup aurat jenis apa saja. Waktu 2 menit. Oke, sudah selesai. Yang sudah selesai silahkan maju dan tolong isikan di kolom ini supaya kawan-kawan kalian ini bisa tahu. Silahkan diisikan. Yang cuman pakai penutup kepala itu apa saja. Oke, selesai. Nah, anak-anakku sekalian, hasil yang kalian berikan tadi sama tidak dengan hasil yang didapatkan oleh Bapak? Kalaupun tidak sama, mari kita kaji ulang lagi. Silakan lihat di internet dari trending topic ID. Di situ ada. Ya, sudah cukup. Berarti ini ya, sudah ketemu ya. Ada kerudung, ada hijab, niqab, burqa, himar, dan jilbab. Selanjutnya, mari kita dengarkan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Shadaqallahul adzim. Sekarang silakan kalian lihat tag. Saya minta nomor absen 10 silakan membacakan sesuai makharijul huruf. Ya, bagus. Untuk selanjutnya sesuai dengan kelompoknya, tadi kalian sudah kumpul sesuai kelompok, silakan identifikasi untuk tajwidnya dan sebutkan. Iya bagus. Nah, inilah tajwid sebagian tajwid yang ada dalam Quran surat Al-Ahzab. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita bermain sambung suku kata kooperatif. Silakan melihat pada layar, kalian nanti menyambungkan masing-masing penggalan kata tersebut. Ini nanti yang duduk di bangku silahkan koreksi hasil kerja kawannya yang ada di depan. Kalau belum benar, maka silahkan dibenarkan.
Baik, selesai anak-anak. Sekarang kita masuk ke diskusi. Sesuai dengan kelompok kalian yang sudah dibagi kemarin, ini adalah permasalahan yang harus kalian pecahkan, kalian selesaikan. Nanti salah satu perwakilan silakan mempresentasikan di depan dan perwakilan lain untuk menanggapi presentasi kawannya. Minimal satu kelompok itu menanggapi 1 kali ketika kawannya berpresentasi. Jadi silakan sekarang disimpulkan anak-anak pertemuan kita. Ya, kesimpulannya menutup aurat itu adalah wajib dan dilakukan harus lillahi ta'ala. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita diwajibkan menutup aurat bagi perempuan. Ya, bagi perempuan semua aurat, seaurat itu semua anggota tubuh kecuali telapak tangan besar sampai ke lutut. Udah, stop Pak Edison. Selesai. Sudah. Saya Pak Edison ya. Pak Edison lanjut lagi dengan baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Ya, Pak Edison sudah bagus bacaannya. Langsung saja ke pertanyaan. Pak Sagiman, kami persilakan. Assalamualaikum Pak Edison. Waalaikumsalam Pak. Edison, sinyalnya agak macet-macet ya? Sinyalnya di sini agak putus-putus Pak, karena di sini hujan deras Pak. Halo? Di sini hujan deras, sinyalnya agak putus-putus. Halo Pak Edison? Ya, iya Pak. Ya. Sinyalnya macet-macet ya? Iya Pak, sinyalnya nggak normal. Lagi hujan Pak. Pak Edison di mana nih posisi? Di Lampung Timur Pak. Lampung Timur. Di mana tuh? Ya Pak. Di mananya itu? Lampung Timurnya di mana? Di Lampung Timur, Kecamatan Metro Kiba. Di pinggir Lampung Timur Pak, bagian pinggir. Berbatasan dengan Lampung Selatan. Oke. Itu diapit oleh 2 kabupaten. Sudah berapa lama ngajar Pak? Ya, Sudah berapa lama ngajar? Jadi guru? jadi guru dari tahun 2002 Pak. 2002? Iya. Sekarang udah 2022 hampir. Berarti hampir 20 tahun ya? 20 tahun. Tapi untuk yang dulu pertama itu masih honor. Di SMA ya? Ngajar di Iya, SMA? di SMA. Iya. Baik, Pak Edison. Coba Bapak jelaskan beberapa teori belajar menurut. Gimana Pak? Halo? Ya, halo Pak. Ya. Pak Edison jelaskan tentang teori belajar. Berbagai Kalau teori yang belajar yang ada itu coba Pak Edison jelaskan. Setahu saya ini Pak, yang biasanya saya pakai, ini teori humanistik. Ini adalah teori yang memanusiakan manusia atau belajar itu menghargai orang lain. Jadi dia harus mempelajari di lingkungannya sendiri dengan cara berbaur ke masyarakat dan siapapun itu jadi guru kita.
Terus untuk selanjutnya belajar tentang behavioristik, ini adalah pembelajaran tentang perubahan tingkah laku peserta didik dari dia tidak bisa menjadi bisa. Setahu saya baru itu Pak untuk teori belajar. Jadi ada beberapa teori belajar yang sampai hari ini masih menjadi acuan di dunia pendidikan itu ya. Ada behavioristik, ada kognitif, ada konstruktif, ada juga humanistik. Ya. Nah, Bapak Ibu itu harus memahami itu ya. Harus tinggal dibaca aja banyak tuh referensinya, Pak. Pahami karakteristiknya. Karena itulah yang nanti yang menjadi dasar bagi Bapak Ibu ketika menyusun merencanakan sebuah pembelajaran. Ya, teori belajar itu penting. Jadi teori belajar itu tidak ujuk-ujuk kita memilihnya begini, tentu berbagai macam pertimbangan mulai dari situasi belajar, lingkungan belajar gitu ya. Situasi murid, psikososial murid gitu dan lain sebagainya. Baru nanti kita bisa memilih teori belajar apa yang kita gunakan gitu ya. Boleh dibaca lagi Pak ya tentang teori belajar itu. Nah, Bapak udah mengenal istilah TIPEC? TIPEC itu teknologi pedagogik konten knowledge atau pembelajaran itu menggunakan teknologi Pak. Contohnya gimana? Contohnya baik itu pada saat waktu PBM dengan menggunakan PowerPoint atau dalam evaluasi seperti yang saya lakukan menggunakan Google Link, Google Form, Google Dokumen dan Google Sheet. Itu yang biasa saya lakukan di sini. Itu sudah termasuk mengandung TIPEC, Pak. Kalau menurut saya baru pemahaman teknologi sebagai media gitu ya. Sebagai media, kalau untuk pembelajaran konten gimana maksudnya Pak? Integrasi teknologi dengan kontennya. Kalau untuk yang ke siswa itu Pak, lebih banyak mereka itu saya minta untuk searching di Google untuk mencari materi-materi tambahan atau untuk acuan mereka mengambil suatu materi yang belum dipahami gitu. Jadi searching, saya banyak memberikan mereka untuk searching. Ya, maksudnya itu selain dari itu, selain teknologi itu sebagai alat atau sebagai media, teknologi bisa juga dikombinasi di substansi materi yang kita ajarkan gitu ya. Misalnya tadi berbicara tentang apa? Bapak tuh berbicara tentang apa tadi di RPP-nya? Berbusana muslim, Pak. Nah, busana muslim gitu ya. Misalnya bagaimana Bapak bisa menyampaikan tentang busana itu berkaitan dengan teknologi busana di era sekarang ini? Ya. Jadi gimana orang membuat pakaian gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi ada teknologi di lingkungan busana ya sekarang itu. Teknologi tekstil apa gitu ya. Nah, itu bisa digambarkan, bisa dikombinasikan di dalam substansi materi yang Bapak sampaikan. Selain tadi ada media-media yang kita gunakan itu. Ya. Kalau Bapak menilai murid itu apa saja bagian-bagian unsur-unsurnya yang dinilai? Oh, dari kognitif, Pak. Kognitif, afektif, psikomotorik. Ya. Itu unsur-unsur yang diukur. Konsep taksonomi Bloom itu kan. Iya. Evaluasi itu ada 3 ranah. Ya, kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, di RPP Bapak udah dimasukkan itu desain penilaian. Sudah. Instrumennya. Ada untuk instrumen penilaian sudah, Pak. Ada untuk penilaian keterampilan, ada penilaian untuk pengetahuan. Pengetahuan ada, Pak. Ya. Untuk instrumen penilaian keterampilan sama kalau keterampilan itu ketika kami ini setelah selesai mempelajari suatu ayat itu kan ada hafalan, Pak. Ada hafalan ayat tersebut, membaca dengan baik ayat tersebut.
Terus kalau untuk kognitifnya ini saya aplikasikan ke Google Form, jadi anak nanti bisa mengerjakan di rumah dari yang kognitifnya. Untuk afektifnya ini saya ambil penilaiannya melalui proses dia dalam kegiatan belajar itu, mulai dari mendengarkan materi, memperhatikan materi sampai diskusi, Pak. Iya. Pak Edison pernah marah sama muridnya? Kalau dulu pernah Pak, sebelum punya anak waktu masih bujang Pak. Kalau sudah punya anak ini saya nggak mau hukum karma, jadi nggak pernah marah saya. Kenapa kalau udah punya anak nggak mau marah? Takut nanti anak saya juga dimarahin guru Pak. Takut ada hukum karma, makanya kalau sekarang saya lebih mengarah pendekatan ke mereka Pak. Jadi pendekatan ketika anak itu kok sudah tidak nyaman sama saya, malah saya dekatin, saya pertanyakan, saya ajak wawancara, gitu aja. Jadi itu harus tetap ada jiwa marahnya Pak, jiwa emosionalnya harus tetap terjaga gitu ya. Tetapi marahnya itu dalam bentuk-bentuk yang positif gitu ya. Jangan takut karena karmanya gitu ya. Marah itu kan banyak hal yang bisa itu. Marah itu dalam tanda kutip ya. Marah itu ya bukan sesuatu hal yang harus menyakitkan, bukan sesuatu hal yang harus menyakiti gitu ya. Jadi marah itu salah satu bentuk evaluasi. Kalau bahasa ringannya mungkin tegur atau gimana lah kira-kira begitu ya. Mengingatkan gitu ya, mengingatkan. Jadi kalau kita jadi guru pun memang kita harus ramah gitu, harus dekat, tetapi tidak terlalu lemah lembut gitu ya, tidak terlalu, jangan sampai nanti justru menjadi bumerang gitu ya. Nggak apa-apa kalau memang mereka salah, itu harus perlu kita luruskan. Apalagi nih Pak Edison ini tingkat SMA gitu ya, tingkat SMA ini ya kenakalannya juga sudah cukup tinggi gitu ya. Nah, itu memang perlu strategi langkah-langkah yang perlu kita lakukan ketika menemukan masalah. Sama seperti kami di kampus ya. Kalau kampus ini orientasi kalau mahasiswa itu berbeda gitu ya. Kalau kami dosen itu juga nggak terlalu ini ya, karena esensialnya bukan masalah pendidikan moral gitu ya. Nah, kalau mahasiswa mau ikut belajar ya silakan, nggak apa-apa. Kalau kami ini mau terlalu keras sama anak itu, Pak, kalau kebiasaan di Lampung ini, Pak, ketika kita marah sama anak ini ngadunya itu yang enggak ke orang tuanya, tau-taunya didatengin sama orang tuanya, itu sudah biasa gitu, Pak. Jadi ketika kami mau marah, itu kayak mana cara kami itu loh, padahal kenakalan anak itu sudah super. Kalau kita keluarkan orang tuanya nggak mau dikeluarkan anaknya, tapi kalau tetap mau dibimbing di situ, anaknya sudah terlalu parah seperti itu. Makanya kami ini kadang bingung Pak yang ngajar di sini nih Pak. Ya, ini maksudnya menghadapi hal-hal seperti ini, ya ini yang ada membangun strategi-strategi yang inovatif gitu dalam menghadapi ini gitu ya. Ini enggak mungkin kita hindari, dimanapun lingkungan itu pasti ada yang nakal, ada yang ini gitu ya. Kalau bagaimana orang tua sekarang itu terhadap guru itu kita bukan rahasia lagi gitu ya, beda dengan zaman dulu gitu ya. Cuman itu yang kita menekan, bahwa tujuan kita marah itu kan baik gitu ya, untuk memperbaiki. Ya, kelasnya bawa parang loh Pak. Ya makanya itu tadi gitu ya. Itu juga perlu kita pelajari, psikososial di lingkungan kita itu juga perlu kita pelajari gitu ya. Ya, Pak. Saya rasa kalau kita nggak menyentuh anak itu, nggak ngapain-ngapain anak itu bawa parang itu, ngapain kita takutkan ada aparat hukum, kalau artinya itu sudah sebuah ancaman gitu kan. Kecuali memang kita menyentuh dia atau memukul dia oke dah, salah gitu. Cuman kalau kita ya sebagai guru ya gitu, gitu. Ya, jadi maksudku jangan hal-hal demikian itu jangan dijadikan ketakutan yang luar biasa ya Pak. Iya Pak, siap. Kehilangan kesempatan kita untuk membimbing anak-anak itu menjadi lebih baik gitu ya. Iya. Oke, menurut Pak Edison kalau ngajar itu sudah asik belum ya? Pernah saya melakukan survei Pak yang saya sebarkan di Google itu, Google Link.
sudah pernah Pak saya minta masukan ke anak. Jadi anak ini kan waktu daring kemarin Pak, saya contohkan waktu daring. Pertama kali daring kami ini kan buta tentang teknologi, makanya soal itu didistribusikan melalui WA. Setelah itu naik lagi bentuk modulnya itu ke PDF. Dari PDF kemudian saya ini lagi evaluasi lagi kenapa kok banyak yang tidak mengumpulkan tugas, katanya bosen dari guru si A ngasih PDF, guru ini ngasih PDF. Akhirnya saya majukan lagi, saya menggunakan bentuk flipboard Pak. Nah setelah pakai flipboard ternyata anak menyenangi, anak senang seperti itu, dan ternyata banyak anak yang mengirimkan tugas melalui link itu Pak. Sampai sekarang flipboard itu masih tetap saya pakai untuk memberikan modul dan tugas ke anak. Oke. Ya. Cukup Bu Din, silakan. Ya, terima kasih Pak Sagiman. Pak Edison. Ya Bu. Saya langsung ke RPP. RPP Bapak ini saya mau cek di tujuan pembelajaran, Pak. Iya. Kan ada tujuan pembelajaran nomor 3. Menemukan. Itu level berapa itu, Pak? Level kognitif. Itu C4, Bu. C4. Belum ada yang C5 atau C6. Belum ada. Belum ya. Jadi Belum. memang tujuan dari pembelajaran kita yang kita berikan, jadi jangan hanya mengharapkan siswa itu bisa sampai ke C4 gitu ya Pak ya. Jadi usahakan Ya, bagaimana mendesain pembelajaran itu biar siswa itu bisa berpikir tingkat tinggi seperti yang digembor-gemborkan sekarang, kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, high order thinking horse ya Bapak ya. Jadi itu Iya, perlu sekali karena kita menyesuaikan zaman ya. Zaman sudah berbasis IT, kita pun dari pendidik juga harus paham dengan IT gitu. Bapak udah menggunakan IT nggak dalam pembelajaran? terkadang menggunakan Bu. Apa Untuk contohnya? ketika materi itu membutuhkan satu penayangan ya itu saya menggunakan. Tapi kalau untuk semua evaluasi, semua instrumen penilaian, saya menggunakan Google Form itu. Iya. Kalau menyampaikan materi ajar itu apa yang Bapak gunakan? PowerPoint itu. PowerPoint. Iya. Selain PowerPoint? Apa ya Bu? Nggak ada kayaknya kalau untuk dalam penyampaian pembelajaran ya hanya PowerPoint itu. Kalau di IT-nya. Kalau untuk yang lainnya paling ya saya minta mereka untuk melihat link YouTube itu aja. Sebatas itu. Oke. Bapak dalam menggunakan sumber belajar itu dari mana saja, Pak? Sumber belajarnya itu ada dari 2 buku Bu, sama 1 internet. Jadi yang kami ini Bu, buku dari Kemendikbud, ini pokok bahasanya hanya sedikit, hanya ringkas, dan pengembangannya itu saya mengambil dari buku yang versi Kemenak, dari cetakan Kemenak. Jadi nanti yang dari Kemendikbud itu tidak ada, maka saya lengkapi yang dari Kemenak. Jadi keduanya ini saya saling melengkapi. Terus kemudian saya ambilkan juga sebagian dari internet. Internet ini hanya sebagian kecil, paling antara 10 sampai 20%-nya. Internet itu berupa apa, Pak? Internet itu ya dari browsing-browsing tentang kajian-kajian Islam itu yang terkait dengan materi. Sumbernya artikel, jurnal. Sumbernya bukan artikel, Bu. Bukan artikel, bukan jurnal, tapi di situ misalkan
Untuk busana muslim ini di website trending Muslim ID atau kajian muslim seperti itu. Iya, oke. Bapak evaluasi sudah pernah menggunakan IT nggak? Evaluasi pendistribusiannya ya Bu. Iya, misalkan tes. Udah pernah nggak? Ya itu untuk evaluasi itu saya selalu menggunakan Google Form itu Bu. Google Form. Iya. Apa udah lama, apa hanya waktu pandemi aja? Sudah lama Bu. Sebelum pandemi itu, ya kalau sebelum pandemi saya belum ada Bu. Nah terus kemudian dari pemerintah provinsi itu kan mewajibkan ke Google Classroom itu. Nah Google Classroom itu ternyata diakses anak terlalu susah. Ternyata sebagian anak itu tidak bisa mengakses Google Classroom karena jaringan dan lain sebagainya, karena di situ narik datanya terlalu kuat. Akhirnya saya punya inisiatif Google Classroom tetap saya berikan, tapi saya juga memberikan melalui Google Form. Jadi mereka mau mengerjakan dimanapun, baik itu melalui Google Classroom atau Google Form, yang penting mereka mengerjakan. Jadi yang tidak bisa akses di Google Classroom, mereka mengerjakan di Google Form gitu Bu. Mulai pandemi dari ya 2 tahun yang lalu. Iya, 2020 ya. Iya. Oke, kemudian Bapak udah pernah baca TPACK, TIPEK? TIPEK baca sudah pernah. Apa pemahaman Bapak tentang TIPEK TIPEK? itu pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Teknologi. Iya. Apalagi? Teknologi. Apa kepanjangannya tuh? Teknologi psikological konten knowledge. Ya, paling Pedagogik ya tidak Bu ya. tahu kepanjangannya Bapak ya. Nanti ditambah lagi, diperbanyak lagi literasi ya. Memang itu sangat perlu ya, karena apalagi di zaman sekarang memang perlu itu berbasis teknologi. Bapak udah menerapkan soal hot enggak dalam evaluasi? Kalau soal hot, menurut saya sih sudah. Sudah. Contohnya apa Pak? Saya nggak bisa membuka evaluasi Bapak di sini. Contohnya di link nggak bisa dibuka ya Bu? Oh, yang instrumen penilaian ya? Instrumen penilaian itu Bu. Itu saya kalau yang untuk materi ini saya buat bentuk AKM Bu. Di instrumen penilaian itu tugas 1.5 pertemuan 1. Coba bacakan aja bagaimana contoh soal HOTS itu. Ini menurut saya loh Bu, kalau ya mudah-mudahan menurut saya juga benar. Di situ kan saya memberikan soal bentuk AKM, ada pilihan ganda, ada esai pendek, ada esai, ada uraian dan lain sebagainya. Perhatikan Quran surat Al-Ahzab ayat 59, kemudian identifikasi hukum bacaannya. Oke Pak, ini nanti dibaca lagi ya. Iya Bu. Dibaca, ditambah literasi mengenai pembelajaran berbasis hot ya. Ya, saya rasa cukup Pak Sagiman, cukup ya.